Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Fikaliando, kelas A2 Keperawatan semester 2, NIM 2314201039. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional, mata kuliah dari Pancasila, dosen pengampu Dr. Anda Debbie CH Rende MSI. Kita masuk dalam pembahasan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi alas untuk berpijak dan mampu memberikan kekuatan untuk berdiri menjadi negara yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar, pedoman, dan petunjuk dalam mengatur kehidupan bersama serta mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara fisiologis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pengamalan nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan bernegara karena Pancasila merupakan sendi, asas, dan aturan hukum tertinggi. Namun, pada saat sekarang ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak tertanam pada jati diri bangsa Indonesia. Kesetiaan warga negara Indonesia terhadap negaranya terlihat sangat kurang. Nasionalisme yang mulai memudar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa diharapkan mampu untuk menyaring pengaruh dari luar dan memperkokoh kekuatan bangsa. Pengertian ideologi secara umum bagi suatu negara. Ideologi secara umum bagi suatu negara adalah sekumpulan ide, nilai, dan keyakinan yang mendasari dan mengarahkan sistem politik, ekonomi, dan sosialisnya. Ideologi ini berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan, peraturan, dan hukum, serta menjadi landasan moral dan filosofi yang menentukan arah perkembangan negara tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai ideologi bagi suatu negara. Pertama, panduan kebijakan. Kedua, identitas nasional. Ketiga, stabilitas politik. Keempat, legitimasi pemerintah. 5, kerangka hukum dan sosial. Peran ideologi. Ideologi memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan suatu negara. Berikut adalah beberapa peran utama ideologi. Pertama, pedoman pembentukan kebijakan. Kedua, legitimasi pemerintah. Ketiga, pembentukan identitas nasional. Keempat, kontrol sosial. Dan kelima, stabilitas politik. Keenam, mobilisasi sosial. Ketujuh, kerangka hukum. Dan ke-8, pengaruh pada budaya dan pendidikan. Pengertian macam-macam ideologi. Pertama, ideologi tertutup. Ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran yang tertutup. Menurut Kailan, ideologi tertutup bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Dalam ideologi tertutup, masyarakat harus berkorban dan bersedia untuk menilai kepercayaannya ideologis para warga masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Pada ideologi tertutup, orang harus taat kepada elit yang mengembangnya, taat terhadap tuntutan ideologis, dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya. Ideologi terbuka.
Ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, sifat ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangannya aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harta martabat manusia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengutamakan kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Liberalisme lebih menekankan kebebasan individu dan pasar bebas dengan kurangnya campur tangan pemerintah dalam urusan sosial. Komunisme mengadvokasi penghapusan kelas sosial dan distribusi sumber daya secara merata dengan fokus pada kepentingan kolektif. Sekularisme lebih fokus pada pemisahan agama dari urusan pemerintah dan hukum tanpa menekankan aspek keadilan sosial secara khusus. Ideologi keagamaan mungkin menekankan aspek keadilan sosial dalam konteks nilai-nilai agama tertentu. Demikian penjelasan saya tentang materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.